Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juanda Ruban dengan NIM 41142290. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan peserta didik. Dengan video ini, saya dan teman saya, Aisyah, akan membahas materi tentang konsep perkembangan dan konsep perkembangan dalam psikologi. Perkembangan serta implikasi dalam perkembangan. Perkembangan di sini diartikan perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan baik fisik maupun psikis. Perkembangan adalah proses atau tahapan pertumbuhan dan perkembangan berjalan menurut norma-norma tertentu. Walaupun demikian, seorang anak dalam banyak hal tergantung kepada orang dewasa. Menurut KMBI, berarti mekar, terbuka atau membentang menjadi besar, luas dan banyak, serta menjadi bertambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Implikasinya dalam pendidikan dapat dikembangkan berdasarkan hasil laporan berbagai studi pengukuran menggunakan tes sebagai alat pengukuran yang dilakukan subjek sampai tingkat usia tertentu. Prinsip-prinsip perkembangan pada umumnya. 1. Bahwa pengembangan melibatkan perubahan. Tujuan pengembangan merealisasi diri atau pencapaian kemampuan bawaan sikap atas terhadap perubahan yang dipengaruhi oleh kesadaran akan perubahan tersebut. Bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku anak, bagaimana sikap sosial terhadap perubahan ini, bagaimana mereka mempengaruhi penampilan anak, dan bagaimana kelompok sosial tertekan terhadap anak ketika perubahan ini terjadi. Kedua, perkembangan awal lebih kritis dari perkembangan awal lebih penting dari perkembangan selanjutnya, karena dasar awal sangat dipengaruhi oleh proses belajar dan pengalaman. Ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar perkembangan tertentu. Kenyataannya bahwa perkembangan muncul dari interaksi kematangan dan belajar dengan kematangan yang menetapkan batas dari perkembangan. Keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Kelima, walaupun pola yang dapat diramalkan ini dapat diperlambat atau dipercepat oleh kondisi lingkungan di masa pralahir dan pasca lahir. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan yaitu kenaikan dalam ukuran secara keseluruhan fisik seperti tulang, tinggi badan, berat badan, jaringan syaraf, dan lainnya menjadi lebih sempurna. Pertumbuhan individu dapat diukur dengan alat pengukur. Determinasi faktor natur dan nurtur. Dalam perkembangan aspek-aspek psikologi individu serta implikasinya dalam pendidikan. Dalam perkembangan individu, faktor natur dan nurtur adalah penentu perkembangan aspek-aspek perkembangan individu, meliputi fisik, intelektual, sosial, ekonomi, bahasa, moral, dan agama. Perkembangan fisik meliputi pertumbuhan sebelum lahir dan pertumbuhan setelah lahir. Intelektual atau daya pikir merupakan kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Natur dan natur keduanya menjadi sumber
timbulnya setiap perkembangan tingkah laku, dan berinteraksi dapat dikonseptualisasi sebagai suatu bentuk dari interrelasi yang majemuk, yaitu suatu hubungan yang terjadi mempengaruhi hubungan lain yang akan terjadi. Menurut aliran ini, bahwa manusia dalam perkembangan hidupnya dipengaruhi oleh bakat atau pembawaan dan lingkungan atau dasar dan ajar. Dengan demikian, pendidikan harus mengusahakan agar benih-benih yang baik dapat berkembang secara optimal dan benih-benih yang jelek ditekan sekuat mungkin sehingga tidak dapat berkembang. Konsep perkembangan dalam konstelasi psikologi dan pendidikan. Psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang membahas tingkah laku manusia yang sedang dalam masa perkembangan, mulai masa dalam kandungan sampai meninggal dunia, dan selanjutnya berdasarkan pertumbuhan, kematangan, belajar, dan pengalaman. Psikologi perkembangan mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangannya dan latar belakang yang mempengaruhinya, serta perubahan yang dibagi ke dalam 3 dimensi besar yang meliputi: yang pertama, perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosio-emosional. Konsep psikologi. Secara etimologis, psikologi berasal dari bahasa Yunani psi dan logos. Psi yang artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Sebagai salah satu bidang dari psikologi dan sebagai ilmu psikologi, perkembangan memiliki teori yang ada sampai sekarang dan dapat digunakan sebagai rangka acuan untuk memahami tingkah laku manusia sebagai perubahan waktu dan zaman. Menurut istilah pengetahuannya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala hal yang berhubungan dengan jiwa manusia, hakikatnya, asal-usulnya, proses bekerjanya, dan akibat yang ditimbulkan. Psikologi dapat juga diartikan pula dengan ilmu yang mempelajari perilaku manusia atau tingkah laku manusia. Dinamika perilaku manusia dalam perspektif psikologi. Yang pertama, perspektif psikologi yaitu sebuah pendekatan psikologi yang menekankan pada berbagai peristiwa yang berlangsung dalam tubuh mempengaruhi perilaku, perasaan, dan perilaku seseorang. Kedua, perspektif behaviorisme yaitu pendekatan psikologi aspek-aspek psikologis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kognitif dalam kehidupan manusia. Proses kognitif sangat berperan dalam pengambilan keputusan bagi setiap individu. Sejalan dengan proses kognitif menjadi dasar akan timbulnya prasangka. Apabila seseorang atau suatu kelompok mempersepsikan orang lain atau kelompok lain dan memasukkan apa yang dipersepsinya itu merupakan keadaan kategori tertentu. Yang kedua, emosi. Menurut Hude 2006, emosi adalah suatu gejala psikofisiologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap, dan tingkah laku. Emosi pada prinsipnya menggambarkan perasaan manusia menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Emosi juga merupakan reaksi manusiawi terhadap berbagai situasi nyata, maka sebenarnya tidak ada emosi baik atau emosi buruk. Emosi memberi warna dalam kehidupan manusia. Pengalaman emosional juga dapat menjadi motivator penting perilaku. Dan yang ketiga, hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas 2 atau lebih orang yang memiliki pola interaksi yang konsisten. Lestari 2010 Search dalam menyebutkan bahwa hubungan interpersonal adalah bila 2 orang individu menjalin hubungan, kehidupan individu akan terjalin dengan orang lain. Apa yang dilakukan oleh yang satu akan mempengaruhi yang lain.